Assalamualaikum, semangat pagi semuanya, moga sehat selalu ya, amin. Bersama Roji Channel, saluran berbagi informasi yang cerdas dan mencerahkan, disajikan dari berbagai sumber media dan informasi yang terpercaya. Baik, kali ini kita akan menyajikan informasi tentang pemecatan anggota Tentara Nasional Indonesia gegara terbukti melakukan praktek hubungan sesama jenis. Loh, memangnya ada anggota TNI yang bodinya kekar itu suka sama suka? Kayak pisang makan pisang? Sebenarnya pemecatan para oknum TNI yang melakukan perbuatan seks menyimpang ini sudah diputus beberapa bulan lalu dan beberapa tahun lalu juga, serta dipublikasikan dalam laman situs Mahkamah Agung. Media massa baru-baru ini mengutip putusan tersebut. Contoh fakta yang terungkap dalam putusan hakim itu seperti oknum anggota TNI yang berinisial Serda F 2 tahun lalu, yaitu tahun 2020, sudah memiliki ketertarikan dengan sesama anggota TNI berjenis kelamin laki-laki tentunya. Nah, ketertarikan itu dilanjutkan sampai melampiaskan nafsu syahwatnya dengan rekan anggota yang terungkap. Mereka melakukan aksi LGBT itu di Mes TNI di kawasan Cilangkap, Jakarta pada bulan April 2020. Lalu karena ketagihan, perbuatan terlarang itu diulanginya beberapa kali hingga terlapor ke atasan. Ternyata bukan hanya Serda F saja yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut di masa lalu. Terdapat Sertu R yang malah ketahuan LGBT sejak 2019. Dan satu lagi, Kelasi IF yang juga terpikat dan terbukti melakukan praktek LGBT. Padahal di lingkungan militer Republik Indonesia dan pimpinan tingginya telah melarang keras anggotanya melakukan seks sesama jenis. Konsekuensinya dari perbuatan tersebut tertuang dalam surat telegram Panglima TNI ST nomor 398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang ditekankan kembali dengan telegram nomor ST nomor 1646/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang menyebutkan bahwa LGBT merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit. Dan juga ada penerbitan ST Kasal nomor ST _34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang penyelesaian prajurit TNI yang melakukan pelanggaran praktek LGBT, diajukan ke pengadilan militer dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan. Nah, karena tak mengindahkan aturan itu, akhirnya kasus mereka diseret ke ranah hukum. Pengadilan Militer 208 Jakarta pun dengan keputusan tegasnya memecat dan memenjarakan 3 anggota TNI tadi yang melakukan praktek hubungan seks sama jenis. Mereka dinyatakan majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja, sehingga terdakwa dipidana dengan pokok penjara selama 5 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lalu pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Ya. Kemudian menurut majelis hakim, sifat dari perbuatan terdakwa yang melakukan praktek hubungan seksual sama jenis seperti homoseksual menunjukkan terdakwa memiliki perilaku yang sangat merugikan kepentingan kedinasan. Padahal terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Terdakwa pernah mendengar surat telegram Panglima TNI maupun Kasal tentang larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis, menunjukkan sifat terdakwa yang tidak mempedulikan aturan serta perintah yang telah digariskan oleh pimpinan di lingkungan TNI. Jauh sebelum pengadilan kasus ini mencuat ke publik, tak sedikit oknum anggota TNI yang terbukti melakukan hubungan seksual sejenis telah mendapat sanksi keras ya dari pengadilan militer di berbagai daerah seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Jayapura. 2 tahun lalu, nah ini kita diingatkan nih,
Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Militer Majen Purnawirawan Burhan Dahlan menyebut bahwa anggota TNI yang terlibat LGBT atau mengalami penyimpangan orientasi seksual. Pengadilan militer menyatakan perilaku itu mengancam korps TNI yang berarti mengancam pertahanan negara. Burhan Dahlan mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung tahun 2020 sudah mengadili 6 personel TNI yang sudah dipecat. Nah, sepanjang tahun 2020 itu beberapa di antaranya ya pernah dilansir di website Mahkamah Agung 16 Oktober 2020, antara lain Kapten Kes IC ya, tahun itu ya, tepatnya 8 Oktober 2020, Pengadilan Militer 210 menyatakan Kapten IC bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang sengaja itu melanggar surat telegram Panglima dan TNI tentang larangan homoseksual. Hukuman penjara 6 bulan dan dipecat dari militer. Kemudian ada Kapten IB, berikutnya Pratuha, Serda EZ, Praka E, Letu Arm A, lalu ada Serda X, Sertu P, kemudian Letkol Dr. BD, dan lainnya. Nah, bagaimana tanggapan dari pegiat HAM? Di sini saya ingin mengutipkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang pernah dimintakan tanggapannya oleh bbc.com tanggal 23 Oktober 2020. Menurut Usman Hamid, selama ini tidak ada instrumen hukum di Indonesia yang secara eksplisit melarang orang dengan orientasi berbeda masuk ke institusi TNI maupun Polri. Tapi Mabes TNI dan Polri mengklaim orientasi seksual seperti itu termasuk perbuatan tercela dan tabiat yang dapat merugikan disiplin prajurit. Sebab dalam undang-undang TNI maupun kepolisian tidak ada satupun pasal yang terang benderang melarang warga negara dengan orientasi seksual selain heteroseksual masuk ke dua institusi tersebut, kata Usman. Nah, putusan ini sangat tidak adil dan harus dibatalkan. Bagaimanapun setiap warga negara, setiap orang tidak boleh ada yang dihukum hanya karena orientasi seksual mereka. Tuh, katanya. Ini adalah tindakan yang berbau kebencian terhadap sesama manusia, anggota warga negara hanya karena identitas seksual yang dianggap menyimpang, katanya. Lalu menurut Usman, sudah selayaknya mengikuti langkah sejumlah negara maju yang membolehkan gay masuk militer. Dia mencontohkan Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Australia, Belanda, dan Swiss yang orientasi seksual tidak memiliki kaitan langsung dengan kemampuan fisik seseorang dan tidak bisa dijadikan dasar penilaian. Fenomena anggota dengan orientasi LGBT juga ditemukan di lingkungan Polri. Anggota Polda Jawa Tengah, Brigadir T, dipecat lantaran persoalan orientasi seksual. Ia dipecat karena menyukai sesama jenis alias homoseksual. Berdasarkan informasi yang terhimpun, Brigadir T merupakan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah. Kasusnya mencuat pada pertengahan tahun 2019. Setiap anggota Polri terikat dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu acuannya adalah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pada pasal 19 ayat 1 disebutkan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, pada tataran norma agama dan kesopanan, LGBT masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat. Atas dasar itu, anggota Polri tidak boleh memiliki orientasi seksual menyimpang. Sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual. Kemudian menjelang akhir tahun 2019, seorang perwira tinggi Polri, Brigjen EP, terbukti terlibat dalam kelompok LGBT. Atas perbuatannya, Brigjen EP disanksi demosi atau pemindahan ke jabatan yang lebih rendah selama 3 tahun.
yang bersangkutan dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi selama 3 tahun, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Sudiono di Mabes Polri pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono mengatakan bahwa Polri akan menindak tegas apabila ada anggotanya yang terbukti tergabung dalam kelompok LGBT. Tindakan tegas akan diberikan sebagaimana aturan yang berlaku. Menurutnya, dalam peraturan Kapolri atau Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri sebagaimana pasal 11 huruf C dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Bagi Brigjen EP, kata Alwi, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Kemudian yang terakhir, yang bersangkutan dipindah tugas ke jabatan berbeda yang bersifat demosi selama 3 tahun. Bagaimana menurut pengamat militer terhadap kasus LGBT di kalangan prajurit TNI? Muradi, pengamat militer dari Universitas Pajajaran, menilai persoalan personel TNI yang memiliki orientasi LGBT dapat dipercat. Itu karena sudah ada perjanjian terkait hal tersebut pada awal penerimaan antara calon prajurit dengan Markas Besar TNI. Karena kan dari awal perjanjiannya kalau mereka dari awal sudah LGBT mereka nggak akan diterima, sebagaimana pernyataannya dikutip dari Republika.co.id 22 Oktober 2020. Muradi menjelaskan calon prajurit yang berorientasi seksual LGBT itu tidak akan diterima karena di Indonesia tidak mengenal orientasi seks lain kecuali perempuan menyukai laki-laki dan laki-laki menyukai perempuan. Karena itu, dia menilai pemecatan terhadap anggota yang terbukti LGBT bisa saja dilakukan karena tidak taat pada perjanjian awal. Nah, sekarang bagaimana pendapat Anda? Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar dengan baik. Demikian topik kita hari ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disajikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.